Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasih. Selamat berakhir pekan pada hari ini Sabtu 20 November 2021. Kita bersyukur bahwa Allah tetap menjaga, memelihara, mendampingi kita selama sepekan kita beraktivitas. Karena itu sebagai ungkapan sukacita, ungkapan kebahagiaan dan syukur kita rindu disapa oleh sabdanya. Mari berdoa. Ucapan syukur hanya kepada-Mu ya Allah, pujian. Tuhan tetap menjaga memelihara kami, menuntun kami selama sepekan ini sehingga diperkenankan menikmati akhir pekan ini. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu untuk memberi makna semakin dalam atas pemeliharaan Allah. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Sabtu 20 November 2001, bacaan kita dari pertama Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Pertama Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28, firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya itu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, surat Paulus yang pertama kepada gereja atau jemaat di Korintus memberi kita suatu pandangan realistis dari gereja mula-mula. Seperti gereja-gereja masa kini, umat pada abad pertama ini memiliki masalah dan kekurangannya sendiri. Paulus menghadapi berbagai masalah ini secara langsung dalam upaya untuk membuat gereja menjadi saksi yang lebih efektif bagi Yesus Kristus. Kebanyakan orang percaya di Korintus berasal dari latar belakang penyembah berhala. Mereka tampaknya berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka dan bertekad hidup secara total mengikuti standar etika Kristen. Mereka juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau kesalahan pemahaman tentang beberapa doktrin iman, termasuk pernikahan, perjamuan Tuhan, karunia-karunia rohani, dan kehidupan setelah kematian. Masalah inilah yang dihadapi sang rasul di dalam pertama Korintus. Perikop bacaan kita pada hari ini bertemakan Yesus sungguh bangkit. Yesus sungguh bangkit. Banyak bukti bahwa Yesus sungguh bangkit. Kubur yang kosong, kesaksian para murid dalam jumlah berbeda di berbagai kesempatan berbeda, juga kesaksian para musuh Yesus sendiri. Sungguh kebangkitannya tak perlu diragukan. Yang lebih penting ialah bertanya apa jadinya dan hidup ini bila kita tidak sungguh mengalaskannya di atas kebangkitan Kristus. Fakta kebangkitan Kristus penting karena itu pasti berdampak langsung pada kehidupan iman kita. Ia yang bangkit memberi kita hidup yang penuh kasih karunia, semarak dengan kedahsyatan kuasa hidup dalam kebangkitannya. Di dalam Dia kuasa dosa dan maut tidak lagi berkuasa atas orang beriman. Puji Tuhan. Yesus pengharapan kita.
Iman yang teguh pada Kristus yang bangkit akan tampak di dalam kehidupan penuh pengharapan. Kristen memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Sebaliknya keraguan dan kesalahpahaman tentang kebangkitan Yesus akan menyebabkan orang menaruh pengharapan pada hal lain. Sudah 20 abad gereja mengalami bahwa hanya kebangkitan Yesus mampu memberi pengharapan sejati. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, jika ragu tentang kebangkitannya, mengapa tidak minta Ia nyatakan bahwa Ia sungguh bangkit? Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Di tengah keragaman pemahaman, di tengah keragaman cara memandang, di tengah keragaman berbagai kepentingan dan motivasi, gereja Allah diperhadapkan pada suatu situasi. Apakah akan mengikuti keragaman itu ataukah kembali bertanya apa kata sabda Allah? Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk senantiasa bertanya apa kata Allah lewat sabda. Firman Allah tertanamkan dan tersimpan pada tatanan kitab yang ada. Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami di balik kata-kata itu, di balik tulisan itu ada pengharapan. Kristus telah bangkit, buah sulung dan kebangkitan. Allah Bapa di surga kiranya pemahaman dan keyakinan inilah akan mematangkan dan memastikan pengharapan dan keyakinan kami, hidup kami kini dan sepanjang segala abad. Biar lewat pemahaman ini, sabdamu ini, kami pun pula dengan penuh keyakinan meneruskan, memberitakan, memproklamirkan kepada orang di mana kami ada dan berada sesuai dengan talenta yang Allah anugerahkan kepada kami, sehingga dunia ini saatnya mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami mohon pendampingan tuntunan Allah, berkati masing-masing kami di tengah keluarga, di tengah persekutuan, dalam kondisi keterbatasan masing-masing kami, baik sebagai anak yatim piatu, sebagai janda, sebagai orang lansia, sebagai orang yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Allah dalam situasi yang bagaimanapun akan menuntun dan membimbing kami, memulihkan kami, bahkan di dalam suasana duka cita pun kami percaya pimpinan Roh Kudus memampukan untuk kokoh teguh, untuk menghibur kami, untuk mempersaksikan pemeliharaanmu dalam suasana duka cita sekalipun. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menjaga menyerahkan kami sepanjang sepekan. Dan jika perkenankan kami, izinkan kami esok, kami akan bersama-sama ke rumah yang kudus memuji, memuliakan namamu, kendati pun masih dalam protokol kesehatan yang masih ketat. Tapi kami percaya segala sesuatu ada masa, dan masa itu Allah akan berikan terbaik bagi kami. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami dengarkan oleh Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang sama-sama kasihi Artos Radio Surgawi, edisi Sabtu 20 November 2021. Yesus sungguh bangkit. Kita sambut, kita akhir pekan ini dan sambut hari esok dalam ibadah di rumah Allah untuk memuji memuliakan namanya. Selamat pagi, salam sejahtera, dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, saling mengingatkan satu dan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.